Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, yaitu mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling agung, manusia paling mulia, junjungan kita semua, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan masih dalam pembahasan tentang hikmah di balik peristiwa atau sejarah uzlah atau khalwahnya atau kontemplasinya Rasulullah SAW di Gua Hira. Kita telah sama-sama pelajari bahwa uzlah, khalwah, menyendiri hanya dengan Allah saja memiliki peran yang sangat penting dan memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Sudah kita pelajari dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahkan di pertemuan terakhir kita. Dan hikmah terbesar yang bisa kita petik, yang bisa kita rasakan, kita bisa ambil dari yang namanya uzlah atau khalwah adalah gugurnya, rontoknya, berjatuhannya, hilangnya penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Jika kita melakukan uzlah, melakukan khalwah, yang di dalamnya kita muhasabah diri, yang di dalamnya kita tafakkur, maka jika ini terus dilakukan dalam waktu yang panjang dan berulang-ulang, penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita akan gugur, akan rontok, akan berjatuhan. Dan kalau sudah gugur, rontok, berjatuhan penyakit-penyakitnya, maka hati akan jadi sehat, hati akan jadi hidup. Dan hidupnya hati dengan cahaya ma'rifat, cahaya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati akan jadi bersih dari penyakitnya. Kalau hati sudah bersih dari penyakit-penyakitnya, maka kotoran-kotoran dunia tidak akan bisa sampai kepada hati. Jadi itu, kalau hati bersih dari penyakit-penyakitnya, maka kotoran-kotoran dunia tidak akan bisa mempengaruhinya lagi. Ini luar biasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang namanya khalwah, yang namanya uzlah, yang di dalamnya ada muhasabah dan tafakurnya, memiliki hikmah yang sangat agung luar biasa yang kita butuhkan semuanya. Setiap individu muslim membutuhkan itu, khususnya untuk juru dakwah yang mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan lalu pula Syekh Al-Musannif menyebutkan ada perkara penting lainnya yang tidak kalah penting daripada atau yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim secara umum dan dalam kehidupan seorang juru dakwah secara khusus, yang juga tidak kalah penting dari menghilangkan penyakit-penyakit hati tadi itu dengan cara uzlah, khalwah, tafakkur, muhasabah dan seterusnya. Apa itu? Melatih hati kita untuk selalu cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersihkan hati kita dari penyakitnya dan kita latih, kita didik hati kita untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas dan telah sama-sama mengetahui bahwa yang namanya cinta terhadap Allah itu adalah sumbernya pengorbanan. Yang namanya cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu sumber perjuangan. Adanya cinta maka ada pengorbanan.
Ada pengorbanan karena didasari oleh cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya cinta juga adalah sumber perjuangan. Adanya perjuangan yang hebat itu karena adanya cinta. Itu umumnya. Yang hebat, yang sungguh-sungguh, yang tulus kan ada cinta terhadap Allah. Nah, bahkan yang namanya cinta terhadap Allah ini juga jadi landasan dakwah yang bergejolak, dakwah yang menyala-nyala, dakwah yang penuh dengan semangat, dakwah yang benar. Tidak mungkin seorang juru dakwah bisa istiqomah dalam dakwahnya kalau dalam hatinya tidak ada kecintaan terhadap Allah. Dalam hatinya tidak ada kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Orang cinta Allah otomatis akan cinta Rasulullah secara otomatis. Karena Allah yang memerintahkan kita agar mencintai Rasulullah, selesai. Sehingga begitu pentingnya dan begitu sakralnya yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ada dalam hati kita. Makanya jadi subhanallahnya, luar biasanya kebanyakan dari kita itu pintar urusan zahir. Jadi kalau seandainya ditanya dari obat rambut sampai obat kaki itu tahu semuanya. Penyakit yang ada di rambut sampai penyakit yang ada di kaki tahu semuanya. Itu bagus, baik, bukan salah. Tapi Anda fokus terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan zahir saja, kemudian mengenyampingkan yang namanya batin, salah besar. Karena akan jadi satu kepercumaan seandainya zahir kita subur, batin kita hancur. Sia-sia. Sia-sia. Untuk bisa menyuburkan zahir semuanya tahu, mengobati penyakit zahir semua tahu. Karena saking gamblang, zahir karena nampak jelas, tapi urusan batin ini sulit. Tidak semua tahu dan tidak semua mau tahu. Dan yang tahu pun belum tentu mau menjalankannya. Nah, makanya jangan pernah menjadi orang yang merugi. Zahirnya kelihatan baik, bagus, subur, tapi batinnya rusak, hancur. Baik, jadi kembali bahwa cinta terhadap Allah adalah sumber pengorbanan, sumber perjuangan, adalah landasan dakwah yang menyala-nyala, yang semangat, yang istiqomah, yang bergelora, yang benar. Tanpa itu semua, tanpa yang namanya cinta terhadap Allah, semuanya adalah palsu dan sia-sia. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita baca nasnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda ilmi barakati amin ila an qala wa mahabbatullahi la ta'ala la tata'atta atau la ta'ti min mujarradil iman al-aqli bihi. Ingat, cinta terhadap Allah itu tidak datang dari sekedar keimanan akal belaka. Gitu. Untuk kita bisa meyakini adanya Allah, kita butuh akal kita itu benar. Untuk kita bisa memperkuat keyakinan kita, kita butuh kepada akal kita itu benar. Benar. Artinya akal kita beriman, akal kita meyakini iman kepada Allah, meyakini akan adanya Allah, meyakini akan kebesaran Allah dan seterusnya. Karena akal ini tahu, Allah jadikan akal kita ini adalah alat untuk kita mengetahui hakikat sesuatu. Hakikat tertentu. Sehingga ketika akal kita gunakan, akal ini akan menggiring kita kepada satu hakikat bahwa alam semesta ada penciptanya. Sehingga kita bisa kenal Allah dengan wasilah akal. Tahu akan adanya Allah dengan wasilah akal. Tahu Allah itu adalah zat wajibatil wujud, ya.
dengan akal. Artinya asalnya ya Allah ada. Beda dengan kita, itu akal semuanya. Tahu bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, iya, dengan akal kita, itu benar. Tahu bahwasanya Allah terbebas dari segala kekurangan, iya benar, itu dengan akal kita. Tapi ingat, akal kita yang sudah beriman, yang sudah yakin tadi, yang sudah mengetahui tadi, tidak cukup untuk menumbuhkan yang namanya kecintaan terhadap Allah yang ada dalam hati Allah. Untuk sekedar tahu dan yakin betul dengan akal, tapi untuk cinta lah. Ini bukan urusan akal. Ini urusannya adalah rasa. Jadi tidak cukup. Fal umurul aqlaniyah atau aqliyah wahdaha ma kanat yawman ma litu'athira fil awatif wal qulub. Perkara yang aqlani, akal, perkara-perkara yang bisa diketahui oleh akal sendirinya tidak pernah satu ketika bisa mempengaruhi hati, itu nggak bisa, mempengaruhi rasa nggak bisa. Walau kana kadzalik, kalau saja perkara-perkara akliyah tersebut bisa mempengaruhi hati untuk jadi cinta dan seterusnya, lakana mustasyrikuna fi muqaddimatil mu'minina billahi wa rasulih. Maka niscaya kaum orientalis, yaitu kaum barat yang mempelajari tentang thaqafah timur, tentang keilmuan yang ada di timur, tentang budaya yang ada di timur, niscaya mereka yang akan beriman terlebih dahulu. Jadi golongan pertama yang akan beriman. Niscaya akan seperti itu, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Walakanat afidatuhum min asyaddid afidah hubban lillah wa rasuli. Dan niscaya hati mereka, sanubari mereka adalah termasuk hati-hati yang sangat kuat mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kalau seandainya perkara yang bisa diketahui oleh akal yang sifatnya aklani itu bisa menumbuhkan atau bisa berpengaruh kepada namanya hati. Enggak bisa itu. Beda lagi. Awasami'ta bi ahadin minal ulama dhahha bi ruhi imanan minhu bi qa'idatin riyadhiyatin aw mas'alatin masail jabr? Pernah enggak kamu mendengar katanya ada satu ahli ilmu yang dengan akalnya dia bisa mengetahui dan mendapatkan ilmu, nanti kita bahas. Karena sebab ilmu itu ada berapa? Sebab-sebab artinya sesuatu perantara yang bisa menjadikan kita berilmu, mengetahui sesuatu. Pertama ada 3. Pertama akal, kedua adalah his, panca indera, ketiga adalah khabar mutawatir, kabar berita yang pasti. Akal ini, dengan akal kita bisa mengetahui sesuatu. Itu jelas. Nah makanya, pernah nggak kita mendengar ada ahli ilmu yang mengorbankan jiwanya karena memiliki keimanan terhadap, contohnya terhadap kaidah matematika atau kaidah aljabar sudah. Pernah nggak? Nggak pernah. Ada nggak? Wah, ulama fulan mengorbankan dirinya demi matematika, mengorbankan dirinya demi, nggak ada, nggak bakal ada itu. Karena dia punya keyakinan terhadap matematika, kemudian dia mengorbankan, nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau sudah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ada kecintaan dalam hati terhadap Allah dan Rasulullah, pengorbanan itu sangat murah harganya. Nyawa sangat murah harganya. Raga sangat murah harganya. Harta tak bernilai lagi. Nah, maksudnya lihat, kita harus cerdas dalam memilih wasilah perantara untuk menumbuhkan kecintaan dalam hati kita, itu maksudnya. Jangan pernah dikira bahwa kecintaan itu akan tumbuh dengan akal. Tidak, beda lagi. Mereka, kaum orientalis itu mengerti faktanya, mengerti fakta yang sesungguhnya. Bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang sesungguhnya, tidak pernah bohong, amar. Mereka ngerti itu. Mereka kaum orientalis, orang dari barat yang mempelajari budaya timur, agama, religinya, kemudian seterusnya itu dipelajari oleh mereka timur. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu orang yang jujur dari dulu, bahkan sebelum diangkat sebagai nabi. Orang yang amanat dari dulu sebelum diangkat sebagai seorang nabi. Terus seperti itu. Punya sifat kesempurnaan, sudah selesai. Tapi mereka sudah tahu, cuman tidak mau tunduk pada pengetahuannya karena hatinya tidak ditundukkan. Sehingga mereka tidak beriman, membangkang. Kemudian
pengetahuan mereka bahwa Rasulullah sebetulnya adalah nabi yang sesungguhnya. Rasulullah itu adalah nabi yang diutus oleh Allah, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Pengetahuan mereka tidak mewariskan kecintaan dalam hati mereka terhadap Rasulullah, karena ada jalurnya untuk menumbuhkan cinta, untuk melatih hati agar mencintai Allah. Itu ada jalurnya sendiri, dan jalurnya bukan akal, bukan. Kalau jalurnya asal kita tahu kita cinta, wah itu enak. Cukup kita belajar ilmu kalam, maka kita akan cinta Allah, cinta Rasulullah. Tidak, ilmu kalam itu ilmu kalam ada faidahnya sendiri, ada maqamnya sendiri, ada tempatnya sendiri, menjadikan kita yakin akan adanya Allah dan akan kebenaran Rasulullah. Sudah selesai, itu yakin. Tapi bukan berarti cinta terhadap Allah, terhadap Rasulullah, beda lagi. Ada jalurnya sendiri, ada caranya sendiri. Makanya ini caranya yang penting yang harus kita pelajari agar tumbuh cinta Allah terhadap dalam hati kita. Maka perlu diperhatikan apa sih caranya, bagaimana caranya, wasilahnya bagaimana, perantaranya apa. Baik. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kita lanjutkan. Qal wa innamal wasilatu ila mahabbatillahi ta'ala ba'dal imani bihi kathratut tafkiri fi ala'ihi wa ni'amihi wa ta'ammuli fi mada jalalihi wa 'azamatihi. Thumma al-iktharu ini kathra in ikthar. Thumma al-iktharu wa ta'ammulu boleh, wa ta'ammuli juga bisa. Thumma al-iktharu min dzikrihi subhanahu wa ta'ala bil qalbi wal lisan. Wa innama yatimmu kullu dhalika bil uzlati wal khalwati wal ibti'adi an syawaghil dunya wa dawda'iha fi fataratin mutaqatti'ah mutakarrirah minaz zaman. Dan sesungguhnya cara atau wasilah untuk kita mendapatkan kecintaan Allah dalam hati kita setelah kita beriman, tentunya setelah ada keimanan. Ingat, untuk sekedar iman, percaya, yakin, akal bisa menghantarkan kita ke situ. Akal bisa menghantarkan kita ke situ, tapi untuk cinta tidak. Akal harus ditambah. Tambah dengan apa? Kathratut tafkir. Banyak-banyak tafakur. Tafakur dalam hal apa? Fi alaihi, dalam hal nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah. Wa ta'ammulu fi mada jalalihi wa 'azamatihi, dan juga merenung dalam keagungan Allah. Artinya betapa besar dan agungnya, betapa istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertama, caranya adalah banyak-banyak tafakur dalam nikmat-nikmat Allah. Bertafakur dan merenung dalam nikmat-nikmat Allah. Merenungi nikmat Allah maksudnya. Banyak-banyak merenungi nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah, anugerah-anugerah Allah. Cukup bagi kita sebagai bukti bahwa Allah mencintai kita, menyayangi kita, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cukup. Allah Maha Kuasa. Seandainya Allah mau menyiksa kita, maka niscaya Allah melakukan itu tanpa ada apa-apa. Tapi pun demikian Allah tidak melakukan itu, justru yang Allah lakukan adalah memberikan kepada kita kenikmatan. Lihat kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup ke dunia, di dunia, lahir ke dunia, semua yang kita butuhkan sudah Allah siapkan. Itu bukti apa itu? Allah sayangi kita, bukti kasih sayang Allah, bukti nikmat Allah sangat banyak yang diberikan kepada kita. Dan di balik nikmat ada kasih sayang, itu sudah pasti. Ini kalau kita renungkan terus, Allah saja yang tidak butuh kepada kita sayang sama kita, lalu kenapa kita nggak sayang sama Allah padahal kita butuh sama Allah? Kan aneh. Ada fulan namanya Z contohnya. Z ini setiap hari dikirimi makanan oleh tetangganya.
Dia nggak tahu nama tetangganya itu siapa, rupanya seperti apa. Atau dia tahu namanya tapi tidak tahu rupanya. Tiap hari, pokoknya terus dikasih nikmat, terus dikasih kebaikan, terus begitu. Kira-kira Z ini pengen nggak ketemu dengan yang memberinya? Pasti pengen. Kira-kira timbul nggak rasa cinta, rasa sayang kepada yang memberinya? Timbul. Timbul otomatis. Tapi herannya kita ini, yang menciptakan kita Allah. Itu namanya ni'matul ijad. Kenikmatan. Kita diciptakan itu kenikmatan. Kemudian Allah memberikan nikmat yang banyak setelah itu, sehingga kita bisa hidup di dunia ini setelah diciptakan. Itu ni'matul imdad namanya. Pun demikian herannya, kenapa kita tidak bisa mencintai Allah? Ada apa di balik semua itu? Apakah mungkin karena gelapnya hati kita? Ya, mungkin sekali. Apakah mungkin karena hati kita yang kotor? Ya, sangat mungkin sekali. Apakah mungkin karena hati kita yang rusak? Iya, yang jelas kita adalah hamba Allah yang tidak tahu diri. Itu jelas. Nah ini, jadi dengan tafakkur, memikirkan, merenungkan nikmat-nikmat Allah, maka akan tumbuh kecintaan terhadap Allah. Ini dari siapa? Allah. Ini dari siapa? Allah. Nikmat ini dari siapa? Allah. Yang memberikan kesehatan? Allah. Yang memberikan rezeki? Allah. Yang memberikan karunia, adanya istri, adanya anak buat kita, usaha kemudian menjadi mampu kita usaha, apalagi diberikan kelancaran yang luar biasa, Allah. Semuanya Allah. Begitu baiknya Engkau ya Allah. Makanya Imam Ibnu Athaillah sekali mengatakan, tatawaddadu ilayya bin ni'ami ma'akhinaka anni wa natabaghadu ilayka bil kufri ma'a faqri ilayk, atau bil ma'asi lebih tepatnya, ma'a faqri ilayk. Allah itu lihat memberi terus-menerus dengan cinta. Pemberian Allah itu gambaran dari cintanya Allah. Pemberian Allah itu gambaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah. Padahal Allah tidak butuh kepada kita. Tapi balasan kita apa? Bukan membalas cinta dengan cinta, tapi membalas cinta dengan kemaksiatan. Makanya keterlaluan kita ini sebetulnya. Kenapa kita tidak membalas cinta Allah dengan cinta lagi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Gampang. Cara membalas cinta Allah bagaimana Ustaz? Ikut Rasulullah, selesai. Memang kita ini hamba-hamba yang tidak tahu diri, ya Allah. Nah, ketidaktahuan diri kita ini akan terungkap dengan tafakkur. Kalau kita tafakkur terungkap, ya Allah, ternyata iya ya. Tidak ada manfaat, tidak ada mudarat kecuali datangnya dari Allah. Makhluk mah nggak ada apa-apanya. Nol makhluk sih. Nol. Tapi pun demikian, hati kita ini karena gelap, karena banyak maksiat yang kita lakukan, maka tidak bisa melihat hakikat yang begitu terang benderang. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya dengan ini, semoga hati kita semakin terbuka. Allah buka, Allah cerahkan, Allah terangi hati kita. Ya, ingat, Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Allah berikan nikmatnya, tanda cinta. Allah nggak minta apa-apa kepada kita. Hanya meminta balas cinta dengan cinta. Caranya bagaimana? Ikut Rasulullah. Sudah selesai. Pun juga untuk kita kok. Faidahnya untuk kita, manfaatnya untuk kita. Karena Allah tidak butuh kepada kita. Baik. InsyaAllah kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita semua hati yang bersih, hati yang selamat, cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah SAW, cinta terhadap agama Islam. Dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Ala hadhin niyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat
kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.